Assalamualaikum sahabat 9. Doa merupakan sesuatu yang dilakukan manusia agar permintaan dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya manusia, iblis pun senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berdoa kepada Allah bertujuan agar manusia ikut bersama dengannya untuk masuk ke dalam neraka di akhirat kelak. Tidak membanding-bandingkan manusia dan iblis, Allah pun mengabulkan beberapa permintaan dan doa iblis. Lantas, apa saja doa iblis yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Simak ulasannya pada video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Iblis meminta agar membiarkannya berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah pun mengabulkan doa iblis tersebut, sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 64. Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan itu kecuali tipuan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa iblis akan makan dari harta haram yang didapatkan oleh manusia. Iblis juga memakan harta yang di dalamnya tercampur dengan harta riba, dan yang makan tidak dibacakan doa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah membiarkan para setan ikut bersama orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang sudah berumah tangga, hendaknya melakukan hubungan badan dengan membaca doa dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta agar bisa ikut orang yang berkendara dengan tujuan yang tidak baik dan haram. Maksudnya adalah iblis akan ikut dengan orang yang sedang mempunyai tujuan buruk. Misalnya adalah berkendara untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, pergi ke tempat transaksi dalam hal riba, dan lain sebagainya. Iblis meminta agar kamar mandi atau toilet menjadi rumahnya. Allah mengabulkan doa iblis yang satu ini, yakni menjadikan toilet sebagai rumah para iblis. Oleh sebab itu, bagi kaum muslimin yang hendak masuk ke kamar mandi atau toilet, hendaknya berdoalah terlebih dahulu. Iblis meminta supaya pasar menjadi masjidnya. Kita semua tahu masjid adalah tempat berkumpulnya manusia untuk mengerjakan hal-hal baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pasar merupakan tempat di mana orang-orang yang melakukan aktivitas akan disesatkan. Hal ini bisa kita jumpai dari aktivitas para penjual di pasar yang suka mengurangi timbangan dalam jualannya. Iblis meminta agar syair-syair musik sebagai Al-Qur'annya para iblis. Orang-orang yang suka syair dari musik sebetulnya tidak sadar jika mereka sedang disesatkan oleh para iblis. Boleh saja mendengarkan syair, akan tetapi sebisa mungkin usahakan yang tidak menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta agar orang yang mabuk menjadi teman tidurnya. Mabuk dalam hal ini adalah orang yang hilang kesadaran sementara karena pengaruh minuman, makanan, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena orang yang mabuk akan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta agar Allah memberikan saudara dari kalangan manusia. Maksudnya adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk perbuatan maksiat, dan mereka inilah yang menjadi saudara iblis. Begitu juga dengan orang-orang yang boros dalam membelanjakan hartanya. Iblis meminta supaya mereka bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat iblis.
Hal ini bertujuan agar para iblis bisa mengetahui setiap aktivitas manusia yang baik dan yang buruk, sehingga iblis akan sangat mudah untuk membisiki hati dan pikiran manusia untuk mengerjakan hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat akan melakukan aktivitas hendaknya membaca basmalah. Iblis meminta supaya diberi kemampuan untuk bergerak di dalam aliran darah manusia. Allah mengabulkan permintaan ini. Setelah diizinkan untuk bergerak di dalam aliran darah manusia, iblis pun berkata, "Dan aku bangga dengan kemampuan tersebut hingga hari kiamat, karena sebagian besar manusia akan bersamaku di hari kiamat." Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa iblis berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang. Aku hanya bisa membisik dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan mereka, mereka tidak akan tersisa seorang pun sebagaimana dirimu. Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika engkau bisa memberikan hidayah, maka tak ada seorang pun yang kafir di bumi ini. Bahkan engkau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang ditulis sengsara sejak dalam kandungan." Hadis riwayat Mu'ad bin Jabal. Itulah tadi 10 doa iblis untuk manusia yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.